Ya, halo guys, welcome back to the back. Kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit atau mengeksplain, menerangkan, memberikan atau sharing pengalaman saya mengenai dan tata cara menggunakan tata cara menambah pengapian pada motor ya. Nah, kali ini yang saya akan sampelkan adalah menambah pengapian pada motor Matic di motor PCX ya, dan Vario series. Oke. Nah, kali ini kita ada bahan-bahan, ini ada yang biasa ditemuin di pasaran yang mudah dan PNP dan tidak beresiko ya, 9 power. Nah, 9 power ini seperti magnet ya, magnet yang dihubungkan ke selang atau kabel coil seperti ini. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini kita buka. Usahakan kalau beli ini yang asli ya, yang ada ini paling stikernya melang kayak gini mungkin asli. Ini saya beli online, ini satunya 25.000. Nah, ini pemasangannya cukup mudah, ini kan saya bilang ini tidak beresiko dan ini paling awet dan berasa sedikit kenaikan powernya ya, karena ini cukup simpel ya. Ini pemasangannya seperti ini. Cukup dimasukkan di kabel coil ini, tapi kita lihat dulu alurnya. Nah, alur ini yang ada anak panahnya ini. Yang ada anak panahnya ini mengarah ke arah busi. Jadi kan ini arah kayak ke sana, ke sini ya, ke sini, berarti ini gini. Ini anak panahnya kelihatan. Harusnya bisa sampai sini ya, tapi nanti saya cepat lagi biar lebih enak ya, sampai atas sini. Yang satu keluar dari coil, yang satu lagi dipasang di hampir cop busi. Anak panah ya, jangan lupa anak panah. Nah, kurang lebih begini. Ini kalau mau yang mendongkrak yang paling aman dan paling nyaman, ya paling nyaman enggak sih? Ini paling aman lah dan bebas perawatan ya. Pakai 2 magnet 9 power ini. Cukup gini aja. Kasih busi. Colokin ke busi. Pluk. Udah. Motor ya yang saya rasakan pakai 9 power ini dia lebih ringan ya, lebih kayak angkatan tuh lebih plong gitu loh. Biasanya tuh ada ngeden, ada sesuatu yang menahan, ini lebih plong ya. BBM lebih irit dikit ya, tapi untuk di top speed ini nggak begitu terasa ya kalau saya. Ini biasanya di perkotaan untuk stop and go ini berasa ya, kayak di perkotaan, di daerah stop and go, kemacetan pakai ini berasa ya. Canon power ini, dan ini mulai sedikit menghilang rasanya ya di tengah ke atas ya. Kalau tengah itu masih berasa kayak ngeplong dikit, tapi kalau udah tengah ke atas dia udah, yang saya rasakan ini ya, ini udah kurang berasa gitu ya. Oke. Nah, yang kedua ini yang upgrade paling standar ya, paling murah dan aman ini. Nah, kenapa kok malah magnet, nggak busi aja bang? Ya kan malah PNP toh bang, upgrade busi paling penak. Enggak gitu, upgrade busi kalau salah bisa malah gampang mati, atau gampang ngadat motornya, atau malah susah hidup. Yang paling parah motornya malah macet
Kalau kita ngawur pasang busi racing tidak sesuai dengan kebutuhan motor dan mengingkari dari kebutuhan motor, biasanya seperti itu. Maka dari itu apabila kita ingin mengupgrade busi pakai busi racing, kita harus bisa memilih dan memilah mana kira-kira busi yang cocok untuk motor kita. Misalnya untuk PCX 150 itu yang berkode BR8DI ya, kita pakai yang itu dulu. Dengan catatan ini standar ya, motor standar ya. Kalau udah di-upgrade mesinnya ya pakai busi ini dan didukung dengan part-part ini. Begitu ya, busi begitu. Sesuaikan kode Nih, sesuaikan kode dengan motor, dengan mesin motor. Ini sesuaikan kode dengan mesin motor dan sesuaikan lingkungan, panas, dingin, hujan, atau kemacetan itu juga perlu. Dan kebutuhan untuk touring, durabilitas, untuk racing, enak di kecepatan atas, itu perlu diperhatikan ya untuk busi. Kalian bisa lihat nanti busi di berbagai sumber ya, baik artikel di internet atau YouTube yang membahas banyak tentang busi ya. Yang pasti harus pas, jangan sampai tidak pas ya. Kalau bagaimana bisa biar tahu pasnya ya, coba aja satu-satu yang kalian suka. Nanti kan pasti kalian akan menemukan yang ini ternyata yang enak yang ini daripada yang ini ya, begitu. Busi yang mahal belum tentu pas di motor kita. Yang penting busi itu cocok-cocokan ya. Itu saran saya. Begitu. Oke, ini untuk busi. Nah, untuk busi saya saranin sediain cadangan juga ya, dengan satu merek yang sama. Kalau kalian udah tahu yang srek yang mana ya. Oke, yang kedua, kalau pakai coil standar, maaf kembali ke magnet ini tadi. Ini kalau coilnya standar ya gitu, tapi kalau udah coil racing nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa, udah berasa. Nah, yang ketiga setelah magnet ini, magnet sakti, ganti busi masih kurang berasa lagi feelnya. Nah, ini ada dua pilihan ini sebelum ganti coil. Ini penilaian saya ya, sebelum ganti coil ada dua pilihan. Lah kenapa nggak ganti coil dulu, malah pakai dua alat ini yang kita nggak tahu ini apa. Nah, karena begini, kalau kita pakai coil racing sedangkan pengapian di motor kita dan kelistrikan di motor kita nggak stabil, ya efeknya buang-buang duit, nggak begitu kerasa. Kenapa buang duit? Ya kan coil racing kan mahal. Coba cek yang merek USR buat PCX atau buat Matic kelas 150 cc, dan ini yang Umar Racing kelas 150 cc pasti mahal lah ya. Yang paling terjangkau ini dari KTC ini. Tapi kalau ingin beli merek-merek coil gini hati-hati ya. Kalau bisa yang ori sekalian ya. Ini saya beli ini ori juga, udah lama ini. Nah, kembali ke tadi, sebelum ke ini coil, saya lebih menyarankan untuk pasang ini Wizard Fire penstabil kelistrikan. Nah, Wizard Fire yang penstabil kelistrikan, atau mau yang Fire Booster. Ini dari merek VMAX tapi udah luntur ya, saya stikerin. Atau dari Fire Booster. Nah, bedanya apa? Ini voltase booster sama ini Fire Booster. Ya memang sekilas fungsinya hampir sama ya, menstabilkan listrik agar arus listrik lebih kuat, lebih padat, lebih berisi, dan pengapian di motor busi dan pengisian di daya motor lebih baik, pada umumnya kan begitu. Nah, tapi yang saya rasakan ini dua part ini berbeda ya. Ini bisa kalian beli di Sleman, Jogja ya. Yang jual ini VMAX Gurah mesin. Coba aja buka Gurah mesin VMAX, itu pasti nanti ada kok yang jual ini Fire Booster. Tanya aja gitu. Ini kenapa kok pilih ini Bang? Ini paling enak ya untuk Fire Booster yang saya pernah cicipi, ini paling enak. Enak rasanya. Berasa
apabila motor kalian normal loh ya, apabila motor kalian normal dan tidak apa ada kerusakan tertentu, ini pasang alat ini langsung berasa nikmatnya. Nikmatnya seperti apa bang? Ya enak, lebih plong buat kecepatan tinggi. Nah sedangkan yang ini, yang apa, Wizard Fire ini apa bang? Nah kalau ini yang saya rasakan itu dia lebih ke kelistrikan, klakson di starter mudah, rating lebih terang, lampu lebih terang, getar motor berkurang ya. Ini juga bisa mengurangi getaran motor. Dan ini kalau yang ini lebih fungsinya lebih ke apa, pengapian ya. Yang tadi itu lebih ke busi yang awet pengapiannya, dan apa, tidak mudah ganti busi, irit bahan bakar, kecepatan tinggi enak, dan apa, misalnya penggantian busi misalnya saya kayak 4 bulan sekali gantinya, ya ini pakai ini malah hampir 1 tahun baru ganti. Itu bejo aja ya kan, busi kan untung-untungan ya. Nah kalau ini penilaian saya, mohon maaf kalau saya salah dalam menilai. Untuk Wizard Fire ini lebih cocok saya gunakan ketika touring ya, karena ketika touring kan motor kelistrikan pasti kadang naik di cuaca dingin, pas dapat panas dia drop. Nah pakai ini itu cuaca panas dingin itu motor feel-nya hampir sama ya, hampir maksudnya seimbang gitu loh, balance feel-nya. Dia lebih berfungsi untuk menyeimbangkan motor sih, misalnya yaitu di gunung, di perkotaan, cuaca hujan, panas, macet, pas di jalan bebas hambatan, ini lebih balance ke situ. Nanti bakal tahu yang dirasakan Wizard Fire. Nggak hanya Wizard Fire, banyak kok penstabil listrik untuk motor kayak XS Hurricane yang pernah saya liput ya, dan apalagi ya, banyak kok yang merek-merek motor sudah banyak. Coba nanti kalian cari di toko online ya, ini banyak ya. Kalau yang Wizard Fire lebih condong ke situ, biasanya ini lebih ke suka yang durabilitas dan lebih senang untuk bekerja sehari-hari dan untuk touring ya. Saya tidak mengejas, tapi biasanya bapak-bapak yang sudah atau orang yang sudah bekerja lebih senang ini. Kenapa nggak ini bang? Ya karena ini lebih enak untuk kebut-kebutan ya, untuk kayak yang kalau yang Fire Booster itu lebih enak untuk race, lebih enak untuk San Mori, lebih enak untuk hobi. Ini untuk kasarannya ini untuk memenuhi kebutuhan apa, motor sehari-hari, untuk menemani kita untuk mencari nafkah dan berkegiatan. Kalau ini ya untuk apa, hobi lah, race, drag, atau apa kayak San Mori, Micro-Aid, itu pakai ini enak. Oke, setelah itu baru kita ke coil. Udah pakai ini atau pakai ini, baru kita ke coil. Nah, coil sendiri tentunya ini adalah barang pendongkrak pengapian yang paling berasa ya, yang paling berasa, dan tentunya paling mahal kalau yang ori. Paling ori itu paling mahal. Nah, kenapa ya? Karena pastinya semua orang pun akan tahu ya, dengan ganti koil ya, dan ganti koil racing ya, pasti tenaga motor akan bertambah atau akan memperbaiki tenaga motor sebesar sekian persen ya, yang setiap motor pastinya beda. Nah, untuk ini yang bedanya, nah lalu apa bang bedanya koil ini KTC, koil racing KTC sama itu apa, sama bisa dilepas gitu enggak, bisa sama UMA. Nah ini kalau sama UMA ini yang saya bedakan ya, ini lebih jospar ini ya, yang saya bedakan lebih jospleng ini. Tapi ini juga nggak kalah bagus, karena saya masih menggunakan KTC ini dari tahun 2016 semasa di motor NMAX ya. Ini saya copot kemarin karena sempat loyo ya koilnya, kok tanjakan nggak kuat. Setelah saya telaah ternyata ada yang gores ini. Mungkin ini aja bocor kompresi ya ini. Ada nggak kelihatan? Nah sepertinya ini ada bocor kompresi sehingga jadi nggak kuat
nanjak. Nih bocor kompresi. Solusinya gimana bang ya? Potong aja sampai segini. Toh masih muat nanti. Misalnya kalau potongku kalau apa terlalu apa banyak ya, jadi nggak sampai ke apa businya. Motongnya sampai misalnya sampai dipotong segini, cuman sisa segini bang, nggak muat sampai busi. Gampang. Cari aja kabel coil itu apa? Aduh lupa nah. Wizard Fire atau Velfire bukan Velfire apa? Ada kok nanti tak cantumin dalam deskripsi ya. Itu jadi kabelnya itu coba sih tak searching bentar ya. Nah sorry guys, ketemu itu tuh namanya ini split fire twin core, banyak kok di apa toko-toko variasi atau di bengkel-bengkel motor atau di online ya. Namanya kalau mau searching kabel busi racing split fire untuk motor, harganya sekitar 25.000 sampai 50.000 ya. Itu bagi kalian yang kabel businya motongnya terlalu pendek bisa pakai itu, dan itu bisa dipotong sesuka hati ya. Kalau saya sih bisa motongnya, kalau saya bukan sombong ya, tapi karena kadang di bengkel tertentu dulu waktu saya belum bisa motongnya, ke bengkel ini bilang ini paten nggak bisa potong, cari lagi bengkel ini paten nggak bisa potong. Setelah saya bongkar sendiri ternyata bisa saya potong ya, nanti cari sendiri ya. Nah untuk coil ini KTC ini menang di durabilitas ya, dia lebih awet meskipun sampai sekarang hanya mungkin minus di ini. Coba nanti kalau ini udah saya betulkan tenaganya balik cespleng atau tidak ya, karena ini kayaknya sampai pori, sampai tembaganya ini kelihatan, ini sampai tembaga dalamnya. Begitu untuk coil pastinya tentunya, dan yang utama pasti tenaganya akan bertambah banyak untuk coil, dan bertambah banyaknya pasti setiap motor berbeda ya. Gitu untuk coil. Nah yang terakhir ini cop busi, dan yang paling berbahaya ya ini ya cop busi racing. Kenapa ya, itu apa daripada yang ori ini hambatannya kan ini banyak ya, hambatannya ini hampir tipis sekali ya hambatannya ya. Kalau saya sih merasa sedikit berbahaya ya kalau yang apa sedikit apa ini khusus yang racing ya, tapi tentunya ini dari bahan silikon ini nah ini dari bahan silikon ya, karet nih empuk. Tentunya ini air nggak gampang masuk, harganya 30.000, dan tentunya ini juga bahan dari karet untuk meredam arus liar itu ya dari busi misalnya ada gitu ya. Saran saya, tapi kalau misalnya kalian udah ganti pakai, misalnya pakai semua ini salah satu pilih ini atau ini udah pakai semua racing, terus pakai busi yang busi standar, pasti masih agak kerasa kayak ketahan gitu. Terus ganti yang cok busi racing pasti akan langsung berasa cespleng. Nah, saya nggak tahu, yang saya rasain sih begitu, yang saya rasain. Ini review yang saya rasain ya, ini cok businya biasa dan udah terkenal di pasaran, merek dari KTC ya, banyak sekali di pasaran. Cari yang ori ya. Duh ini sambil apa menunggu buka itu apa namanya, ngabuburit saya nge-vlog ya. Ya mungkin cukup sekian ya vlog yang bisa saya berikan. Kalau kalian ingin bertanya-tanya ya silahkan komentar ya, karena pastinya untuk pengambilan motor itu setiap motor akan berbeda, dan pastinya pasang ini semua pun terkadang satu motor merek dan nama yang sama pasti tenaganya akan berbeda. Ya kenapa bang kok bisa begitu? Ya itulah kelistrikan dan pengapian ya. Oke, saya Mas Prabu, saya Mangato. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sip, cus bang.